Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali atas kehadirannya keluarga Bunda Meta dan keluarga Dr. Gun. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kebetulan ini tamu yang hadir datang semuanya bareng-bareng dari Purbalingga, ayah bunda, luar biasa. Boleh beri apresiasi untuk pembicara kita pada hari ini. Tadi dari Purbalingga ke Banjarnegara untuk sharing terkait beberapa hal menyiapkan. Kebetulan ini putra-putrinya untuk Kak Sekar usia 20 tahun tentunya sudah melewati fase yang sebelumnya anak-anak sekarang menjadi orang dewasa. Sedangkan LK, ini kita juga sering sharing ya bunda, LK ini di usia kelas 6 sedang mengalami fase luar biasa. Bagaimana Kak LK menghadapi fase perubahan pubertas awal, itu LK sedang mengalami. Nanti kita akan sharing bersama nih ayah bunda. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari kami untuk Dr. Gun dan juga Bunda Meta. Ada beberapa hal terkait dengan fase puber, kemudian bagaimana mengenal diri, dan juga bagaimana cerita pengalaman sekolah Kak LK dan juga Kak Sekar, seperti itu. Mungkin yang pertama dari Kak Sekar dulu nih. Ini ayah bunda sudah banyak yang penasaran, pengen kenal lebih jauh dengan Kak Sekar. Iya, Kak Sekar ini kan berarti sekarang usia 20 ya, Masya Allah, seumuran dengan saya. Seumuran ditambah kalau saya begitu ya. Kak Sekar tentu saja selama 20 tahun ini melewati banyak fase dalam kehidupan, betul? Iya, seperti roller coaster atau seperti naik apa? Seperti roller coaster ya, iya, banyak sekali kehidupan. Iya, pasti banyak hal yang dilewati, terutama pada saat fase peralihan dari yang Kak Sekar anak-anak sekarang sebagai orang dewasa. Iya, oke. Boleh diceritakan kepada ayah bunda Kak Sekar, kira-kira waktu itu perjalanan Kak Sekar ketika berpindah fase dari anak-anak menjadi orang dewasa itu apa saja yang dialami Kak Sekar, perasaannya bagaimana, dan mungkin ada beberapa tantangan yang Kak Sekar alami, nanti bisa diceritakan. Ya baik Bun. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Wulan sudah memberikan kesempatan Sekar untuk sharing sedikit tentang pengalaman Sekar. Jadi langsung saja ya Bun. Dulu itu Sekar ingatnya fase peralihan antara dari anak-anak menuju dewasa itu dimulai di Sekar SD kelas 5 dan 6 gitu Bun. Dan di situ perubahan yang diri Sekar rasakan itu moodnya Sekar itu naik turun Bun. Dan naik turunnya itu kadang-kadang itu nggak terduga pada saat apa seperti itu. Dan yang selain itu juga yang Sekar rasakan itu mungkin sebelum di kelas 5 itu Sekar merasa bahwa oh yaudah ketika berada di situasi sosial itu tidak ada rasa panik berpikir yang enggak seperti itu. Nah kemudian pada fase peralihan itu terutama kelas 5, 6 dan kemudian SMP itu ada perasaan bahwa mulai dalam bahasa sekarang tuh overthinkingnya jadi mulai ada perubahan untuk berpikir yang nanti gini nggak ya seperti itu. Nah alhamdulillahnya pada fase perubahan yang cukup signifikan sih Bun, karena perubahan itu karena overthinking itu Sekar merasa butuh untuk bercerita gitu Bun. Butuh untuk menceritakan sebenarnya itu perasaan Sekar itu seperti ini, seperti itu. Nah alhamdulillahnya di rumah gitu ibu dan bapak itu memberikan Sekar ruang untuk bercerita apa aja gitu. Dan ketika Sekar bercerita itu alhamdulillah mungkin kan berceritanya perasaan-perasaan Sekar ya Bun. Nah ibu dan bapak itu setiap Sekar bercerita beliau menanggapinya dengan yang pertama tuh menerima dulu perasaan Sekar. Jadi Sekar nggak kerasa bahwa kok aku aneh ya, nggak. Alhamdulillah Sekar merasa bahwa oh ya udah mungkin emang perasaan Sekar lagi seperti ini, seperti itu. Kurang lebih itu Bun yang perubahan signifikannya. Oke, Masya Allah luar biasa. Mungkin ini dialami juga Ananda di rumah. Ini untuk Ananda usia kelas 4, 5, 6 betul? Ini banyak yang curhat ke saya. Ini anaknya
Masya Allah Bu Rehan, rasanya sedang luar biasa sekali. Ternyata dikonfirmasi oleh Kak Sekar, terutama untuk muslimah ya, perubahan moodnya yang begitu luar biasa ini juga dikonfirmasi. Dan ternyata tadi membutuhkan ruang untuk bercerita. Iya, waktu itu berarti berceritanya dengan ibu dan dengan bapak. Oke, dengan ibu dan bapak. Mengenai kayak misalnya ada suatu hal seperti itu yang sekarang rasa kok kayaknya aku takut ya kalau kayak gini gitu. Terus akhirnya alhamdulillah diceritakan. Atau mengenai dulu karena SD itu banyak teman seperti itu, jadi permasalahan antar teman seperti itu, jadi itu sekarang ceritakan seperti itu. Oke, jadi banyak overthinkingnya nih ya, kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi seperti itu ke depan. Baik, luar biasa. Mungkin bisa disambung Dokter Gun. Ini tadi Kak Sekar tadi bercerita bahwa Kak Sekar itu butuh ruang ketika banyak hal fase perubahan terjadi. Nah, pada saat itu peran Dokter Gun dan Bunda itu seperti apa ketika Kak Sekar ini mengalami fase perubahan yang signifikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat itu mungkin memang Mbak Sekar ini lebih banyak cerita ke ibunya ya, karena kebetulan saya ada di rumah sakit kemudian di klinik, tetapi bagi saya untuk ketemu dengan anak-anak itu bukan masalah kuantitatif, bukan masalah berapa jam, berapa lama kita sehari ketemu anak-anak kita, tetapi kualitas pada saat kita ketemu anak-anak itu di rumah. Jadi waktu itu saya dan ibunya Mbak Sekar itu gendu-gendu rasa gitu, Pak, ini kok Sekar kok seperti ini ya, kayaknya kok gampang tersinggung, gampang lesu dan sebagainya, ini gimana? Ya sudah Bu, kita sabar dulu ya. Kemudian ya kita mencari-cari kira-kira kenapa ya kok nggak apa ya istilahnya, orang tahu-tahu nih kalau bahasa wetan gitu deh. Nah ternyata kita belajar baik itu ke apa ya, waktu itu saya sempat ikut sekolahnya Ustadz Adrian Rusfi, sekolah keayahan. Kemudian kami juga baca literatur. Memang mungkin ini pada fase-fase itu ada perubahan-perubahan pada diri Mbak Sekar yang dipengaruhi oleh hormon dan sebagainya, yang sehingga muncul klinis seperti ini. Nah itu yang tadi oleh Mbak Sekar disampaikan, dari kami menerima, kemudian kami berdiskusi, kemudian kami mencarikan solusi-solusi. Nah kalau saya boleh cerita ke belakang, itu waktu anak-anak kecil itu ya kami atau teman saya itu kalau pagi hari itu saya jalan kaki lewat tengah sawah, kemudian kadang naik motor dan sebagainya. Kadang saya ajak ke rumah sakit untuk jaga. Nah pada saat di rumah sakit jaga kayaknya kok nggak tertarik ya, apa nanti mau jadi dokter apa enggak ya. Nah seiring dengan prosesnya ya alhamdulillah kami menemukan passionnya Mbak Sekar, kemudian kelebihannya Mbak Sekar di mana, nah yang itu kita asah, kita dukung, kita support. Memang semua anak punya kelebihan dan punya kekurangan, tetapi kami selaku orang tua sepakat, ayo Bu, kita fokus pada kelebihannya. Insya Allah kalau kelebihan itu yang kita asah terus, kita
support terus, nanti kekurangan itu akan sendirinya akan terhilangkan atau hilang atau tertutup. Begitu Bun. Jadi ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang anaknya seperti ini, ya jangan terus kamu tuh gimana sih ya, ya. Jadi ya itulah fase-fase pada diri anak kita. Kadang ada anak yang ingin jadi raja, anak yang ingin jadi ratu dan sebagainya. Maka tentu yang bisa. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Ini boleh saya highlight, ini berarti ada kerjasama di antara ayah dan bunda untuk memberikan ruang Kak Sekar, karena kan mungkin itu fase yang baru pernah dialami oleh Ananda. Kalau kita yang orang dewasa sudah mengalami, mungkin sudah paham, oh ini sedang perubahan. Sedangkan karena anak-anak itu fase yang mereka itu baru pernah ketemu perubahan mood yang begitu luar biasa karena perubahan hormon dan lain sebagainya, itu kan baru pernah. Berarti ada ruang kerjasama antara ayah dan bunda. Boleh diceritakan Pak Gun, ini kan mendampingi putri nggih, bagaimana pembagian peran antara ayah dan bunda ketika mendampingi Kak Sekar di fase tersebut? Kalau fase yang prabalik ini kan di usia 10 sampai 14 ya. Itu kalau, nah ini saya juga tahunya setelah ya. Ternyata asuhan pada anak untuk fase-fase ini 0 sampai 2 tahun itu, oh nanti dikoreksi Bunda aja kalau saya salah karena saya bukan di situ ya. 0 sampai 2 tahun itu anak itu dekat dengan bundanya. Kemudian 3 sampai 6 tahun anak itu dekat dengan orang tuanya. Jadi bundanya dan ayahnya. Kemudian umur 7 sampai 10 tahun itu anak dekat dengan gendernya. Jadi kalau anak perempuan dengan ibunya, anak laki-laki dengan ayahnya, dan untuk usia 10 sampai 14 atau 11 sampai 14 itu anak-anak dekat dengan lintas gendernya. Jadi ya saya waktu itu seperti yang tadi saya sampaikan, saya membersamai Mbak Sekar di usia itu bukan secara kuantitas. Pada saat itu saya masih mengantar anak saya, mengantar Mbak Sekar itu untuk berangkat ke sekolah, kemudian menjemput. Ya karena saya jaganya di IGD, jadi kalau pas shift siang atau shift malam, jadi saya bisa mengantar, dan itu saya memilih saya dulu gitu. Kalau saya bisa ngantar, saya ngantar. Tapi kalau saya misalnya tidak bisa, nanti mungkin bundanya atau orang. Jadi ya mungkin itu kebersamaan yang bisa kami lakukan tuh. Jadi misalnya mengantar, terus kemudian ya tadi saya sampaikan kalau jaga sore itu saya ajak untuk ke NGD, ruang IGD, dan saya untuk tahu oh ini rumah sakit itu seperti ini, oh ini IGD seperti ini, oh ini saya itu kalau bekerja di IGD itu seperti ini, melayani orang sakit dan sebagainya. Bismillah itu yang kami lakukan Bu, untuk membersamai Mbak Sekar. Terima kasih Pak Gun. Kemudian Kak Sekar tadi menyambung dari pernyataan ayah terkait dengan ayah sama bunda itu membersamai Kak Sekar di fase itu, seperti itu. Kalau menurut Kak Sekar sendiri, seberapa banyak membantu ketika ayah bunda itu hadir membersamai Kak Sekar di fase peralihan itu? Ya, alhamdulillah Sekar merasa bahwa itu sangat membantu ya Bun, karena
pada saat masa peralihan itu kan Sekar merasa diberi ruang, Sekar merasa diterima apapun perasaan yang Sekar rasakan saat itu. Jadi Sekar merasa lebih bisa untuk terbuka, untuk bercerita apa saja terhadap ibu dan bapak seperti itu. Nah, dari itu alhamdulillah Sekar rasakan sampai di perkuliahan ini. Akhirnya dari mulai fase itu sampai di perkuliahan ini, Sekar merasa bahwa oh iya, Sekar punya ruang untuk bercerita, punya rumah untuk bercerita seperti itu. Yang kemudian alhamdulillah Sekar merasakan bahwa Sekar itu butuhnya bercerita terhadap ibu dan bapak gitu. Kayak misalnya terhadap teman kayak gitu, itu hanya sekedar ya bercerita saja gitu. Tapi masih sangat-sangat merasa bahwasanya lebih nyaman adalah bercerita di rumah dengan ibu dan bapak seperti itu, Bun. Masya Allah, saya yang berkaca-kaca ya. Bersyukur sekali ketika kita anak itu ya, saya juga posisinya sebagai anak punya rumah di rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat bercerita ya Kak. Sebegitu bersyukur dan menyenangkannya, saya paham rasanya ketika di rumah itu ayah bunda sebagai rumah untuk bercerita. Jadi ketika ada apa-apa, larinya nggak kemana-mana, larinya surga kita yang di rumah ayah dan bunda gitu. Bahkan kadang ketika ada suatu momen gitu dimana Sekar itu waktu itu gagal dan gagalnya itu beneran gitu. Nah di situ alhamdulillah ketika bercerita terhadap ibu ke bapak kayak gitu juga alhamdulillah Sekar bukan disalahkan atas kegagalan itu seperti itu. Jadi diterima bahwa yang nggak apa-apa, gagal sekarang tidak apa-apa seperti itu, Bun. Oke, Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Kak Sekar dan juga Dr. Gun, luar biasa, ini terlihat kompaknya. Iya, tadi itu adalah dari sisi Ananda perempuan dan juga ayahnya. Di sebelah sini juga sudah hadir Kak Elka dan juga Bunda Meta. Ini mungkin dari sisi Ananda yang laki-laki seperti itu. Kemarin Bunda Meta beberapa kali kesempatan ya Bun, sharing-sharing. Saya juga curhat sama Bunda Meta Bun, anak saya di kelas 5. Teman-teman sedang mengalami fase seperti ini. Kalau Bunda Meta sendiri mendampingi Elka itu seperti apa? Di fase yang sama seperti itu. Kalau dari Kak Elka sendiri, tadi kan Kak Sekar cerita ya banyak terkait dengan emosi, permasalahan dengan pertemanan. Kalau dari sudut pandang Kak Elka sendiri, bagaimana sih Kak Elka menghadapi fase sekarang nih yang banyak berubahnya? Itu kalau dari Kak Elka seperti apa, boleh diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum itu mohon maaf ya, ini baru first. Boleh tepuk tangan sih, Elka pertama kali menjadi pembicara luar biasa. Kalau yang Elka rasain sekarang sih lagi suka emosi yang Suka emosi yang seperti apa? Kayak susah mengendalikan emosi gitu lagi waktu sekarang. Oke, lebih ke emosi marah atau emosi apa? Ini sih kayak marah gitu. Oke, lagi sulit mengendalikan. Terus apa lagi Kak? Terus kayak apa ya? Mungkin ada kebingungan yang Kak Elka rasakan dengan fase yang sekarang? Iya, bingung kok. Apa ya? Rasanya kayak ada ini ya kok tiba-tiba udah mulai tinggi. Tiba-tiba sudah mulai tinggi terus bingung. Oke, perubahan fisik ya mungkin maksudnya. Ya udah. Kayak jadi pertama kali bingung karena pertama kali ngerasain kayak gini. Oke, baru pernah dirasakan. Oke, jadi banyak sekali kebingungan. Kalau kekhawatiran ada nggak Kak Elka? Kan kalau tadi Kak Serat kan sampai overthinking. Nah, kalau Elka apakah sampai overthinking atau tidak? Kekhawatirannya adalah itu tadi overthinking sama terus habis itu mengendalikan emosinya, terus kekhawatiran sesuatu dan kekhawatirannya kalau udah besar tapi belum bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Kak
kekhawatiran aku sudah besar tapi aku belum bisa apa-apa. Ini pemikiran yang luar biasa loh Ayah Bunda, buat diapresiasi untuk Kak Elka, Masya Allah. Ada lagi mungkin Kak? Mungkin itu sih untuk kekhawatirannya. Nah, kalau dari Bunda Meta sendiri nih, mungkin kan banyak sering cerita sama Bunda dan Ayah. Sering, kalau misal kayak ngerasa gak enak gitu perasaannya, kadang ya minta tolong ditemenin atau ngobrol. Oh gitu, minta waktu berarti ya Bun. Ya, nah kalau dari Bunda Meta sendiri menghadapi LK di fase yang sekarang itu gimana perasaannya dan apa saja yang dilakukan antara Bunda Meta dan Ayah Holly dalam bersamai LK di fase sekarang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Rehan, Bu Wulan sharing nih ya tentang gejolak pubertas pertama. Kaget, yang saya rasain itu kaget bersama Ayah Holly juga kaget, walaupun kita sudah belajar ilmu parenting, belajar fitrah gitu, tapi ketika ngalamin sendiri itu benar-benar ngalamin kaget. Kayak kalau misal kita baru punya anak itu juga kaget gitu. Nah, ngadepin LK juga kaget, kok tiba-tiba jadi gampang tersinggungan seperti Mbak Sekar tadi Pak Gun cerita, terus jadi gampang marah, terus dia tuh yang saya amatin jadi kayak kebingungan meregulasi perasaannya kayak gitu. Terus dibilangin gitu ya, yang biasanya asik diajak ngobrol ini juga asik sih, cuman banyak aja gitu tantangannya gitu Bun, kaget. Oke, kaget. Terus ini ya Pak, baru pertama kali juga berarti ya Bu? Iya, pertama kali gitu. Saya kan akhirnya cerita kemana-mana ya, ke beberapa teman, termasuk ke Bu Wulan cerita, ke Bu Rehan cerita, Bu Septi cerita gitu. Kenapa ya Bu, LK di usia sekarang lagi gampang banget marah, terus kemudian kesulitan mengendalikan emosi, padahal anak yang tenang sebelumnya gitu. Terus kemudian dari situ saya juga sama ayahnya juga terus belajar bareng. Ayo kita cari tahu deh, anak ini udah masuk ke pra-akil balik kedua. Tantangannya kenapa seperti ini gitu. Dan ternyata seperti kata Ustadz Hari itu, tantangan terberat sebagai orang tua adalah ketika anak sudah masuk usia 10 tahun menuju 15 tahunnya. Itu fase paling berat gitu. Kenapa? Ternyata itu relate dengan ada tuh ilmunya ya di Al-Quran disebutkan, ajarkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun, lalu kemudian boleh dipukul ketika usia 10 tahun kalau anaknya tidak mau sholat. Dengan syarat adalah kita selama 7 sampai 10 tahun ngajarin, nemenin. Yang namanya ngajarin itu nggak langsung jadi gitu, nggak harus langsung tertib seperti itu. Nah ternyata kata memukul itu adalah kalau diartikan adalah itu sebagai alarm kita akan ngadepin masa sulit, masa terberat ngasuh anak-anak gitu. Dan oh iya kita lagi ngerasain banget gitu. Awalnya belum terima dengan kondisi LK yang seperti itu gitu. Marah ada gitu ya. Kita marah. Bundanya juga marah, bundanya marah, jadinya ramai gitu, kenceng-kencengan sama ayahnya juga gitu. Tapi alhamdulillah kemudian segera disadari, oh ini anak sedang mengalami perubahan hormon, perubahan cara berpikir, semakin matang, semakin kekeh dengan apa yang jadi pendapatnya kayak gitu. Jadi sekarang sudah di fase yang ya kita sedang belajar menerima, belum sih yang menerima ini, tapi masih berproses gitu karena masih ada 2,5 tahun lagi menuju 15 tahun gitu. Masya Allah luar biasa. Ya, jadi terkait dengan peran Bun, terkait kehadiran ayah bunda Kak Elka mendampingi Kak Elka ini, kalau dari Bunda Meta ini kan anak laki-laki ya Bun. Kalau tadi Pak Gundan ini kan saling bekerja sama karena ini anak perempuan ya, banyak ngobrolnya dengan Bunda, banyak cerita dengan Bunda. Nah kalau anak laki-laki sendiri, bagaimana pembagian peran antara ayah dan Bunda mendampingi Mas Elka? Oke. Kalau LK kan laki-laki, nanti tanda pubertas ini baliknya adalah mimpi basah. Sedangkan saya perempuan belum pernah ngalamin itu dan bingung gitu. Bahkan saya ingat dulu saya kecil, pas saya ngalamin balik pertama, saya belum punya tuh ilmu tentang balik gitu. Saya dulu di sekolah negeri yang nggak ada informasi terkait itu, jadi saya dulu kaget, nangis aja. Kenapa ini begini gitu. Nah kalau sekarang udah di fase yang ilmu ada di mana-mana, udah diakses gitu. Jadi
kepada LK sudah sounding sejak LK umur 8 tahun. Jadi 8 tahun tuh kami sudah bilang, kakak adalah calon orang dewasa, anak-anak yang calon orang dewasa. Saat itu saya dan ayah juga sempat mikir gini, ini ketinggian nggak ya buat anak muda nggak ya gitu. Tapi kita bismillah lah, yakin aja wong ini yang kita acuannya kan Quran gitu ya, kita yakin aja gitu. Dan ternyata pada prosesnya ketika kita pasang mindset anak kita calon orang dewasa, maka kami sikap yang kita lakukan, kita berikan kepada anak juga mendewasakan gitu loh, nggak membocahkan. Nah, pembagian peran terkait ketika sudah mengalami gejolak seperti ini, maka lebih banyak bersama ayah ketika terkait dengan urusan balik gitu. Berapa kali kan sudah mulai, kita sering diskusi bertiga, tapi kalau sudah mulai hal intim yang saya nggak tahu, itu sama ayahnya, ditempel sama ayahnya, jadi sering kencan sama ayahnya. Kayak perubahan fisik gitu. Kenapa ya badan LK udah mulai bau ya sekarang, baunya tuh udah beda gitu, udah nggak kayak anak-anak yang kecil gitu. Terus kemudian udah semakin tinggi badannya gitu. Terus berapa kali sering cerita sama ayahnya. Bahkan pernah berapa kali kakak mimpi ya, pagi-pagi mimpi bangun tidur, gasik ini subuh-subuh udah mandi gitu. Kakak terus cerita nyari ayahnya, ayah aku mau cerita gitu. Ini akan mimpi basah atau bukan gitu. Datang ngomong. Mimpi apa kak? Mimpi apa waktu itu? Iya mimpi apa namanya, lagi di kamar mandi. Iya, jadi Elka pernah mimpi, dalam mimpinya main sama Marsha and the Bear, main ke mall, tiba-tiba masuk ke kamar mandinya gelap. Dia udah kebelet pipis, akhirnya nggak tahan dia pipis. Terus sama ayahnya, oh itu bukan mimpi basah gitu. Kita nggak cerita mimpi basah tuh kayak apa gitu, tapi lebih kepada kalau nanti kakak merasa kayak ngompol tapi cairannya kental, terus sama ayah diambilin tepung kanji, teksturnya kayak gini, itu mimpi basah. Sehingga sampai hari ini masih selalu kalau ngalamin kayak gitu pasti telepon ayah. Kemarin kejadian terakhir saya lagi di rumah Bu Wulan, Elka di rumah nginep sendiri, saya di Bu Wulan sama ayahnya telepon sore-sore. Ayah gitu, ini aku keluar cairan, Bunda izin cerita ya, keluar cairan gitu. Terus kata ayahnya akhirnya di telepon, cairan seberapa? Banyak, setangan gitu. Seberapa? Segini katanya gitu. Terus sama ayah dipahamkan, itu bukan mimpi basah. Yang dikhawatirkan adalah aku takut nanti aku balik karena gara kepencet kayak gitu. Astagfirullah, bukan gitu. Sehingga kita tapi sudah memahamkan kalau nanti kakak balik mandi junub itu seperti apa, sudah jadi kakak udah prepare bab itu gitu. Jadi cerita bab persiapan baliknya sama ayahnya, hal-hal terkait perasaan atau apa sama saya. Tapi yang saya amatin ya dari membersamai anak itu, yang namanya anak-anak kalau dekat sama orang tua dia cerita tuh gak lihat momen. Kalau orang dewasa, kalau kita ya orang tua ngobrol kan nunggu momen ya. Kalau anak-anak dekat sama kita dia nggak nunggu momen, kapanpun aja, ya gitu, berarti mau cerita gitu. Ya, Masya Allah luar biasa, boleh beri tepuk tangan untuk keluarga dari Bunda Meta. Kalau boleh saya tarik benang merahnya baik dari tadi Kak Sekar, Dr. Gun dan juga Bunda Meta dan KLK ini berarti terkait dengan kedekatan orang tua dan juga ruang yang diberikan orang tua itu ternyata begitu pentingnya dalam membersamai teman-teman itu melewati fase dia beralih seperti itu. Guys, semoga Allah mampukan kita semuanya, orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah, bisa memberikan ruang untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami fase peralihannya seperti itu. Itu tadi terkait dengan fase peralihan. Kemudian tadi saya menceritakan terkait dengan keresahan pemuda itu, salah satunya adalah tentang mengenal diri. Nah, kemarin saya tertarik sekali ketika saya dikirimkan CV-nya baik Kak Sekar maupun Kak LK gitu. Kak Sekar itu menuliskan CV terkait dengan passionate-nya itu sudah sangat terperinci. Ayah Bunda tadi sudah saya bacakan, Kak Sekar itu senang di dunia psikologi, kemudian juga bisa menjadi teman cerita ya Kak untuk teman-temannya karena senang mendengarkan orang lain, kemudian punya keterampilan analisis dan juga dapat membuat perencanaan dan menyusun strategi. Ini kan sudah sangat detail ya Ayah Bunda terkait dengan passionate-nya Kak Sekar. Nah, boleh diceritakan Kak Sekar gimana caranya ini bisa menemukan passionate
atau ketertarikan dengan sedetail ini? Saya saja menemukannya sudah usia 20 plus gitu. Nah ini Kak Sekar di usia 20 sudah bisa menemukan itu, kan berarti hal yang begitu luar biasa. Boleh diceritakan perjalanannya Kak Sekar? Iya baik Bu. Jadi waktu dulu itu memang ketika ditarik ke belakang ya pengalamannya memang alhamdulillah cukup beragam untuk mencoba. Dimana ya pada saat itu pertama kali mencoba itu pas saat SMP. Saat SMP itu kebetulan sekolah di PKBM Alam itu, kemudian di PKBM itu ada kurikulum project. Nah, dan jadi pada kurikulum project itu kami siswa itu diminta untuk mengerjakan suatu project. Nah, saat itu Sekar memiliki ketertarikan, kenapa ya kok sampah plastik saat itu sedang banyak sekali seperti itu. Akhirnya kemudian Sekar mengajukan untuk mengerjakan proyek tentang bioplastik dari pati singkong seperti itu, dan di situ pertama kalinya Sekar melakukan riset dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah perjalanan mengenai proyek itu selesai. Namun pada saat selesai itu Sekar hanya merasa oh ya udah alhamdulillah selesai gitu. Belum ada rasa kepengen nyoba lagi seperti itu. Akhirnya terus setelah jajan ide lagi, terus tertarik dengan VCO, Virgin Coconut Oil itu. Terus kemudian melakukan percobaan itu, membuat proyek tentang itu dan melakukan analisis riset tentang itu. Tapi kembali lagi, perasaan yang Sekar rasakan itu bukan perasaannya aku pengen ngulang lagi loh, aku pengen mencoba lagi seperti itu. Nah akhirnya terus selesai terus kemudian ada satu titik di mana Sekar itu merasa bahwa tertarik terhadap bidang masak Bun. Jadi waktu itu kebetulan di sekolah itu ada bisnis project karena tadi PKBM kan nggak begitu formal ya Bu, jadi waktunya lebih fleksibel. Kemudian jadi ada project, dan project itu kebetulan project bisnis. Kemudian oh ya udah coba aja project bisnis dengan minat Sekar yang lagi senang baking waktu itu. Terus pada saat menjalani itu, memang pada saat membuat itu Sekar merasa senang seperti itu Bu. Tapi pada saat eksekusi untuk dijual, eksekusi untuk menawar-nawarkan seperti Sekar merasa bahwa aduh kok beban ya di situ. Merasa untuk menawar-nawarkan itu kok beban seperti itu. Jadi Sekar merasa bahwasanya oh ya udah kalau masak tuh kayaknya hobi deh kayak gitu. Nah sampai di situ tuh masih bingung kira-kira apa ya. Akhirnya kemudian jajan ide lagi. Kemudian di satu titik itu sekarang merasa tertarik banget dengan bidang fashion Bu. Emang agak berliku-liku. Iya. Jadi terus di bidang fashion itu sekarang merasa suka gitu. Suka memadupadankan baju, suka memadupadankan warna seperti itu. Kemudian akhirnya mengajukan untuk proposal proyeknya tentang fashion itu. Kemudian alhamdulillah karena waktunya cukup fleksibel ketika sekolah itu, jadi Sekar mengajukan izin untuk waktu itu magang di salah satu butik batik di Jogja. Dan di situ mempelajari tentang mendesain, mempelajari tentang motif kain, tentang macam-macam kain dan lain sebagainya, sampai kemudian butiknya itu diundang untuk fashion show dan Sekar mengikuti di situ. Dan di situ rasanya kayak asik nih, seru seperti itu. Kemudian pulang magang di sekolah itu diminta untuk merealisasikan apa yang sudah didapatkan di ilmu magang itu. Akhirnya mulai merealisasikan, kemudian dari desain sampai baju jadi dijahit seperti itu. Tapi kemudian kembali lagi Bu, walaupun awalnya udah ngerasa bahwa kayaknya ini deh, sampai merasa bahwa oh nanti kuliahnya di jurusan fashion aja seperti itu. Tapi kemudian setelah selesai merealisasikan itu, setelah baju sudah jadi, kemudian merasa oh kayaknya bukan ini deh seperti itu. Jadi rasanya kayak oh ya udah selesai kayak gitu. Nah akhirnya di situ mulai bimbang kira-kira apa. Kemudian tidak lama kan pandemi ya Bu. Nah pada saat pandemi itu ada satu momen Sekar itu ngerasa bersyukur sekali. Jadi itu tuh tidak sengaja Bu. Jadi kebetulan waktu itu kalau tidak salah itu bulan Juni Bu. Bulan Juni itu Ibu ikut salah satu seminarnya Bahasa Bunda Bahasa Cinta punya Bu Septriana Berdiani. Seperti itu. Nah pada saat itu Ibu mengikuti seminar online
Ibu ikut seminar online itu, Sekar tidak sengaja mendengar materi-materi seminarnya, nggak sengaja saat itu mendengar di sesi pertemuan awal. Kemudian pas saat Sekar mendengar itu, kok kayaknya ilmu ini tuh menarik banget ya kalau dipelajari gitu. Terus kayaknya, kok keren banget sih ilmu pengetahuan ini tuh. Akhirnya dari situ, kemudian sesi-sesi berikutnya Sekar ikut mendengar itu bersama ibu, sampai alhamdulillah sesi itu selesai. Kok masih ada rasa kepengen tahu seperti itu. Akhirnya dari situ Sekar mulai membaca, mulai melakukan riset sedikit-sedikit lah Bu tentang bahasa Bunda, bahasa cinta, tentang pengasuhan, tentang kelekatan, tentang ilmu-ilmu parenting seperti itu. Sampai di satu titik akhirnya udah merasa bahwa oh kayaknya aku nanti jurusannya di ilmu keluarga dan konsumen yang ada di IPB. Nah itu sudah mulai dirancang karirnya. Nah, tapi terus saat itu dari ketika berdiskusi dengan ibu, dengan bapak, kemudian berdiskusi dengan fasilitator juga di sekolah, kemudian disampaikan bahwa coba memperdalam dulu jurusan itu kira-kira mempelajari tentang apa gitu. Terus kemudian pada saat mempelajari itu, Sekar menemukan, loh kok ini ilmu keluarga dan konsumen seperti itu. Nah, di tengah-tengah kebimbangan kira-kira ini bukan ya? Di tengah-tengah itu kemudian kebetulan muncul isu-isu kesehatan mental yang digaungkan kemudian. Nah di situ terus kok kayaknya menarik juga kesehatan mental seperti itu. Terus kemudian mempelajari sampai akhirnya alhamdulillah bisa ikut TOT di salah satu biro psikologi. Kemudian pada saat itu Sekar sempat magang untuk mengisi pengenalan emosi terhadap anak-anak di situ. Sekar merasa itu tuh seru, itu tuh seneng dan Sekar merasa bahwa ketika menjalani itu tuh nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa bosan kayak gitu kayak kepengen lagi seperti itu. Nah terus di satu titik itu kemudian kayak membuat rancangan gitu, kira-kira nanti kuliahnya di mana ya seperti itu. Nah kemudian waktu itu ada dua pilihan, kuliah di jurusan psikologi atau kuliah di jurusan kedokteran nanti ambil kejiwaan seperti itu. Nah di antara dua pilihan itu masih bimbang. Kemudian setelah dipikir-pikir kalau kedokteran itu kan berarti harus melewati menjadi dokter umum dulu, harus melewati tahapannya itu lebih cukup panjang seperti itu. Akhirnya diputuskan ya sudah ke psikologi saja seperti itu. Nah kemudian untuk meyakinkan lagi kira-kira bener nggak ya, maksudnya passionnya memang minat diri Sekar itu di situ seperti itu. Sekar kayak mulai flashback gitu Bu, kira-kira dulu itu ada nggak ya garis tengahnya yang kira-kira menghubungkan memang minatnya di situ. Ternyata pada saat diingat-ingat di flashback itu memang pada saat SD, pada saat SMP, bahkan sampai SMA itu Sekar itu sangat suka mendengarkan cerita orang. Jadi kalau orang bercerita itu happy aja bawaannya mendengarkan seperti itu. Dan akhirnya dengan keputusan dan perjalanannya seperti itu, kemudian diputuskan insya Allah alhamdulillah bisa masuk ke psikologi ini. Dan dengan pengalaman proyek-proyek yang pernah Sekar lakukan itu kan, kalau Sekar itu merasa bahwa oh ini berarti harus dianalisis, harus membuat sedikit penelitian seperti itu Bu. Nah kemudian pada saat di perkuliahan ini Sekar merasa bahwa pengalaman riset, pengalaman penelitian, pengalaman tentang banyaknya eksplorasi itu insya Allah sangat dibutuhkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Panjangnya perjalanannya ya Kak Sekarnya. Saya jadi gimana gitu dulu nentuin jurusan kuliah nggak sepanjang itu prosesnya. Masya Allah, berarti benar-benar apa yang dipilih Kak Sekar itu membaca ke dalam diri sendiri. Makanya proses perjalanan membaca diri itu panjang sekali Ayah Bunda. Tentu saja tadi melewati banyak riset, melewati banyak proyek, bertemu dengan banyak orang, magang di mana-mana. Yang awalnya excited, ternyata bukan. Gitu. Jadi tadi yang menjadi tertarik adalah satu kalimat, aku ingin mencoba lagi itu ya Kak. Yang akhirnya Kak Sekar menemukan, oh ini nih yang menjadi passion aku seperti itu. Ya. Kemudian selama perjalanan itu apakah sendirian mampu? Tentunya alhamdulillah pada saat perjalanan itu
ibu, bapak, juga pihak sekolah itu istilahnya tidak bosan-bosan dengan pemikiran Sekar yang bercabang kepengen ini, kepengen itu, seperti itu. Jadi alhamdulillah ketika Sekar menyampaikan bahwa sudah mencoba satu hal seperti itu, Sekar menyampaikan bahwa sepertinya Sekar bukan di situ, Sekar kepengen mencoba hal yang lain. Alhamdulillah ibu dan bapak itu menerima dengan memvalidasi kira-kira bisa nggak hal itu selesai dan mempertanggungjawabkan pilihan tersebut seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Kak Sekar nih. Pak Ayah, ini sebagai ayah. Ini kan tadi saya sempat cerita juga sama Bunda di depan, katanya Kak Sekar ini juga banyak pertanyaan. Kan ayahnya dokter nih, kenapa anaknya tidak mengambil jurusan yang sama seperti itu? Nah mungkin bisa di-sharingkan dengan ayah Kak Sekar terkait dengan bagaimana sih perjalanan ayah dan Bunda membantu Kak Sekar mengkonfirmasi yang menjadi passionate-nya, dan kemudian bagaimana ayah Bunda itu menempatkan peran untuk mengarahkan Kak Sekar menjalani apa yang memang menjadi passionate-nya Kak Sekar. Monggo boleh diceritakan. Boleh saya tambahkan sedikit, waktu Kak Sekar itu waktu SMP itu minta dibelikan biola. Minta dibelikan biola, saya juga ngerti. Dari kami, keluarga saya dan keluarga istri itu, saya sampai yang buyut itu kayaknya nggak ada itu yang tapi karena ini keinginan, bismillah saya belikan, kemudian mau latihan di mana, ayo saya antar, saya jemput. Pada saatnya pas perpisahan di SMP tampil, habis itu ya selesai. Kemudian kalau mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di sini mungkin pada bertanya, kok Mbak Sekar di PKBM ya, tidak di sekolah negeri, tidak sekolah favorit dan sebagainya. Jadi mohon izin Bun, kalau boleh kami sedikit cerita. Sebenarnya pada saat anak-anak masih kecil itu, bundanya Mbak Sekar itu pernah baca satu artikel di majalah Umi itu tentang sekolah alam. Ya, jadi sekolah alam itu kurikulumnya seperti ini, kemudian metode pembelajarannya seperti ini, jumlah perbandingan guru dan murid itu satu guru atau satu fasilitator maksimal muridnya sekian, dengan satu guru hanya 10 murid itu kedekatan guru dan anak itu akan lebih baik, kemudian tidak ada hukuman. Misalnya anak melakukan kesalahan itu tidak ada hukuman. Cuman pada saat Mbak Sekar ini SD, kebetulan di wilayah mungkin Darling Mas Cakep itu belum ada sekolah alam, atau saya yang nggak dengar ada sekolah alam. Ya, waktu itu ada sekolah alam. Nah, kami masukkan di sana. Waktu itu baru satu kelas itu, satu angkatan satu kelas. Jadi frekuensi orang tuanya itu masih sama semua, tidak ada PR, kemudian semua tugas harus selesai di sekolah. Jadi anak pulang itu sudah tidak membawa beban apapun tugas dari sekolah. Nah, kemudian itu sampai selesai SD. Nah, waktu SMP juga belum ada sekolah alam ya Mbak. Jadi sempat ke sini, ke dekat-dekat sini di SMP IT Permata Hati. Jadi sudah kita ikuti terus sampai waktu itu MOS. Selesai MOS itu loh, kok nggak balik, nggak mau balik sini. Nah, ya kami kemudian kenapa nih ya Bu, kok Mbak Sekar waktu mau berangkat MOS itu semangat, packingnya siap dan sebagainya. Waktu mau
kembali, saya tanya, Mbak, besok sudah mau balik ke sana, kok belum siap-siap? Ya besok aja lah Pak. Terus kemudian kemudian kami kebetulan dekat dengan teman-teman di SMPIT Purbalingga, kami titipkan dulu di sana. Di sana boarding, tetapi Mbak Sekar ada boleh di rumah. Nah yang pada saat itu ya dari Mbak Sekar, mohon maaf Mbak Sekar, SMPIT yang tidak boarding, gimana ya SMP? Nah seiring berjalannya waktu, pada saat Mbak Sekar kelas 2, kami waktu itu mendengar ada Sabar Sekolah Alam Batu Raden, dan waktu itu Bunda Mega masih di sana ya Bun. Dan kami ke sana, kami ketemu, kemudian memang uniknya kalau sekolah alam itu sebenarnya yang dites masuk itu orang tuanya. Yang diajak sharing itu orang tuanya. Jadi begitu orang tuanya memutuskan anak sekolah di sekolah alam, ya nanti tidak ada lagi loh kok kayak gini, loh kok kayak gitu. Jadi sudah harus tahu dulu. Nah kemudian kami putuskan bismillah untuk sekolah alam yang waktu itu SMP ya, SMP dan muridnya Mbak Sekar sendiri. Dan waktu itu juga ada sedikit masalah karena yang tadinya Mbak Sekar kelas 2 atau kelas berapa ya Pak? Pokoknya harus turun dulu 1 kelas. Mbak Sekar juga, Pak ini gimana Pak nanti? Jadi pemikirannya Mbak Sekar itu membandingkan dengan teman-temannya yang sudah kelas sekian, ini Mbak Sekar turun kelas. Saya pikir Mbak, tidak apa-apa Mbak, temannya Bapak lulus dokter itu 13 tahun itu kalau dibandingkan suksesnya, lebih sukses temannya Bapak yang lulus 30 tahun ketimbang yang lulus cum laude. Itu kan temannya Bapak. Jadi kami harus bagaimana memberi semangat, memberi motivasi Mbak Sekar itu bahwa ya misalnya tidak perlu berkecil hati dan sebagainya. Alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Tadi di PKPM alam itu anak difasilitasi dan sebagainya, dan pada saat ujian kelas 9 itu masih menginduk di PKPM lain. Pada saat ujian itu pulang-pulang, Pak, teman-teman Sekar udah tua semua. Ya karena memang pada saat itu PKPM atau paket itu kan biasanya murid-muridnya untuk mengejar target belajar sekian tahun dan sebagainya. Tapi apa-apa Mbak, bismillah. Kemudian selesai SMP juga mau ke SMA. Saat itu juga kami memang kita tawarkan mau di sekolah yang yang konvensional kalau istilah kami, atau mau tetap di sekolah alam. Kayaknya tetap di sekolah alam aja lah Pak. Ya udah bismillah. Jadi kami tidak memaksakan, karena Mbak Sekar sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa menentukan pilihannya, dan insya Allah bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Dan seperti tadi disampaikan Mbak Sekar, di PKPM Alam SMA itu Mbak Sekar diberi waktu, diberi ruang untuk mengeksplor sebenarnya apa sih yang disenangi, kemudian dan itu
bisa dinikmati dan sebagainya dan bisa menghasilkan. Nah, pada saat menentukan di psikologi, ya sebenarnya dulu saya ingat Mbak Sekar itu ya mungkin hanya ini cita-citanya menjadi dokter spesialis jantung. Itu pernah disampaikan seperti itu ya Mbak Sekar. Jadi, terus kemudian pada waktu menentukan psikologi, ya saya memberi motivasi Mbak, kalau Bapak itu punya prinsip tidak ada orang yang tidak ada yang salah universitas atau salah perguruan tinggi, yang ada adalah salah jurusannya, seperti tadi disampaikan dari penelitian itu. Kalau Mbak Sekar memang sudah mantep di psikologi, ayo mau di mana, mau daftar di mana, insya Allah Bapak dan Ibu itu kita dukung. Dan setiap waktu itu kesempatan pertama jalur rapot dan daftar psikologi di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan alhamdulillah itu diterima melalui jalur rapot. Terus kami bersyukur, jadi yang penting itu menjadi pegangan dulu. Seperti tadi yang saya sampaikan, tidak ada salah universitas, tetapi kalau memang itu sudah benar-benar, insya Allah dimanapun sesuai dengan passionnya, insya Allah bermanfaat. Boleh saya tambahkan dulu Mbak Sekar juga setelah itu punya cita-cita mempunyai sekolah yang dirindukan umat. Bismillah. Saat ini kami merintis dari TPA, namanya TPA Sekar. Jadi TPA Sekar kami mencoba untuk berbeda dengan yang lain, dan Bunda Maida dan Ayah Khalid menjadi konsultan kami untuk bagaimana sih sebenarnya membersamai anak-anak ini sesuai dengan fitrah sesuai dengan umurnya. Kemudian setelah itu di mana hampir semua universitas dicoba, dari UMS, kemudian dari Unpad, dari UGM yang jalur yang mandiri dan SNMPTN semua dicoba, dan semua pilihannya psikologi. Di Winsuko juga, pokoknya perguruan tinggi ada fakultas psikologinya dicoba, sampai di UII. Kalau saya guyon nggak apa-apa Pak, nanti di UII kan, kalau saya guyonan itu UI 1. Nah, berapa kali yang tes CAT yang di rumah itu dengan Zoom dan on cam, kemudian sampai 3 kali ya Mbak, apa 4 kali. Ya, alhamdulillah yang keempat itu diterima, dan itu justru malah sendiri. Maksudnya berangkat ke Jogja sendiri, kemudian tes di UI itu sendiri. Nah itu pun jadi kami tidak memaksakan, dan waktu itu saya juga masih menawarkan, karena sudah keterima di psikologi UI, saya Mbak nanti 1 tahun lagi mencoba ya Mbak untuk daftar lagi, milih di Fakultas Kedokteran. Ya Pak, nanti Pak ya kesini, terus selesai semuanya itu Pak Sekar, mohon maaf ya Pak, sekarang nggak ikut di
kedokteran, nggak nyoba tes kedokteran karena sudah nyaman di psikologi, nggak apa-apa. Bismillah, insya Allah nanti sukses. Jadi seperti itu, dan sampai sekarang pun kalau saya ketemu ya memang masih loh, kok nggak di kedokteran dok, katanya ya apa-apa. Nah, anak itu sudah punya caranya sendiri untuk kesuksesannya. Maka Masya Allah, luar biasa. Boleh ditunjukkan untuk Pak Sekar dan Dokter Gundia perjalanan yang begitu luar biasa sampai di titik ini. Ya begitu Ayah Bunda terkait dengan pemaparan. Mungkin setelah ini kita buka sesi diskusi. Insya Allah nanti kita akan banyak buka sesi diskusi. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan satu kesempatan dulu. Barangkali Ayah Bunda ada yang mau bertanya atau penasaran lebih jauh. Oke, baik, ada Ayah Mahira yang siap untuk bertanya. Monggo, boleh diberikan mikrofonnya Pak Bagas. Ya, monggo silahkan Ayah Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ini ada satu pertanyaan yang bikin saya penasaran. Pertama untuk Dr. Gun dan Kak Sekar, saya penasaran seterbuka apa urusan hubungan yang bukan mahram, pacaran. Ini bagaimana Kak Sekar terbuka dengan orang tua dan Dr. Gun dan pasangan sebagai orang tua seperti apa? Karena sejujurnya saya punya anak putri baru kelas 4 saja sudah. Dan alhamdulillah saya juga ada misi memang kayaknya tidak jauh-jauh dengan Asia. Dan mungkin tadi Kak Sekar membuka TPA gitu ya. Alhamdulillah di rumah saya ada dititipkan 20 anak asuh di rumah. Dan itu saya bikin ketar-ketir banyak anak perempuan. Saya masukkan ke PKBM semua, yang 10 anak alhamdulillah. Dan kemarin ada kasus yang masalah begini nih. Saya harus apa ini yang saya harus lakukan ini? Yang sekiranya efektif. Saya juga mencoba menjadi pendengar bagi anak-anak. Saya di rumah menekankan kalau tidak nyaman dengan keluarga saya, asatid atau teman, ayo ceritakan. Jadi alhamdulillah karena istri juga agak sibuk di menjadi guru gitu ya. Jadi anak-anak lebih dekat pada saya. Itu pertanyaan untuk Dr. Gun dan Kak Sekar. Terus untuk Bu Meta dan Kak LK, saya pengen tahu apakah Bunda dan pasangan di rumah memiliki kesepakatan aturan yang diterapkan yang mungkin ini orang tua lain tidak melakukan itu. Dan kesan KLK dengan aturan itu seperti apa? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Mahira. Mungkin dari Kak Sekar dan Dokter Gun dulu. Terima kasih Ayah Mahira atas pertanyaannya. Jadi ya pada dasarnya kami membekali untuk Mbak Sekar bagaimana Bluminanas, jadi bagaimana berhubungan dengan manusia, dan kita di samping memberikan contoh-contoh yang baik juga contoh-contoh yang buruk, karena nanti begitu kita di masyarakat itu kan tidak semua kita ketemu dengan hal-hal yang baik, pasti kita juga ketemu hal-hal yang buruk. Nah itu yang kita sampaikan. Terus kemudian yang kedua adalah doa dan doa, bagaimana Allah yang Maha Menjaga, itu yang selalu kita tanamkan setiap kali Mbak Sekar mau kemana, itu selalu kami diberitahu. Sampai sekarang pun kalau di Jogja misalnya ada kegiatan, ibunya atau ke saya itu, Pak, Bu, ini Sekar mau ke sana, mau ada pertemuan ini, boleh nggak? Nah, pernah pada saat itu pertemuannya di
kafe ya Mbak ya. Dan ya kami lihat itu kafenya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian pada saatnya kami putuskan jangan dulu, ya, jangan di kafe. Kalau misalnya mau pertemuan silahkan di tempat lain dan sebagainya. Jadi kami kalau dilapori itu kegiatannya apa, temannya siapa, tempatnya di mana, ya itu yang selalu kami tanyakan karena kalau kita mengarahkan anak-anak kita itu berkumpul dengan orang-orang baik, ya insya Allah anak-anak kita akan menjadi baik. Kemudian untuk yang pacaran, ya memang pernah cerita ya ada yang senang, ada yang senang, dan itu alhamdulillah karena punya rasa ketertarikan ke lawan jenis yang menjadi khawatir ya itu jadi tidak apa-apa kalau anak cerita ya suka atau disukai atau tidak ya nggak apa-apa ya. Jadi itu yang kita tanamkan dan selalu mudah-mudahan nanti Mbak Sekar itu dipertemukan dengan jodohnya bisa menjadi imam di rumah dan sebagainya. Itu yang budaya yang lebih banyak mensupport. Saya kira itu Ayah Mahira, mungkin Mbak Sekar pernah nggak kalau misalnya ditanya pernah tidak, tentunya pernah ya Bu. Tentunya pernah, tapi waktu itu juga kembali lagi akhirnya Sekar bercerita kepada ibu, ke bapak seperti itu. Dan alhamdulillah karena respon ibu sama bapak terhadap cerita Sekar itu tidak malah meledek atau malah gimana seperti itu, jadi Sekar merasa bahwa aku nggak perlu malu untuk bercerita itu seperti itu. Nah tapi terus kemudian setelah lambat laun cukup dewasa seperti itu, yang sering ibu sama bapak tekankan terkait berhubungan dengan teman yang lawan jenis adalah gimana kita punya prinsip, gimana kita bisa menjaga diri kita, dan gimana nanti itu kira-kira perilaku kita nih Allah suka atau tidak seperti itu. Jadi memang pada saat ketika dulu pada saat masih kecil gitu, masih masa-masa berawal gitu, suka sama seseorang itu memang Sekar cerita ke ibu dan bapak, dan ya tadi responnya ibu sama bapak bukan menyalahkan, bukan meledek atau seperti apa, tapi menasehati untuk yang seperti itu memang fitrahnya seperti itu gitu. Alhamdulillah punya perasaan yang normal seperti itu, cuma gimana dijaga dan gimana caranya agar tetap berada di jalan yang istilahnya Allah tuh suka di situ, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa. Iya. Kemudian untuk Bunda Meta mungkin singkat tadi pertanyaan dari Ayah Mahira terkait dengan aturan atau kesepakatan yang ada di rumah. Oke, ya jadi kalau kami sih aturan yang banyak banget jelimet itu enggak, lebih kepada ke hal-hal prinsip. Jadi terkait dengan misal sholat, aturan yang namanya sholat itu wajib ya gitu. Jadi diusahakan untuk sholat dengar adzan langsung sholat gitu, karena kalau enggak biasanya jadi mundur-mundur waktunya, malah takut kebablas gitu. LK biasanya yang paling kerasa banget tuh subuh kalau kami orang tua lagi berjauhan, dia cerita telepon gitu, ayah bunda maaf ya hari ini aku bangunnya jam 6, sedih banget dia cerita gitu, karena sedihnya karena aku jadi sholatnya terlambat gitu. Tapi kami mencoba untuk memahamkan bahwa nggak apa-apa, yang penting kakak tetap lakukan sholatnya gitu, karena ingat usianya masih fase latih tentang sholat gitu, terkait ibadah. Terus kemudian kalau misal yang umumkan aturan terkait handphone, kami bertiga sejak awal karena open gitu ya, saling diskusi, kami bersepakat memberikan handphone ketika sudah 12 tahun atau ketika LK sudah mulai safar yang sendirian. Itu LK alhamdulillah bisa bersepakat terus berkomitmen gitu, dan dikasih handphone pas umur 12 ketika sudah mulai backpackeran sendiri kemarin ke Jakarta 8 hari itu gitu. Masya Allah, biasa. Tanggapannya Kak LK dengan aturan bunda seperti itu bagaimana?
Nyaman-nyaman saja atau bagaimana? Tadinya ya pas Awalnya kalau dulu karena belum tahu sih ya, kan banyak anak-anak yang megang HP itu kayak yang orang ini, tapi sekarang jadi sadar, oh ya emang harusnya umur 12, kalau kayak ya jadi kayak bablas gitu. Oke, belum bisa mengatur waktunya seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa. Kadang bablas kayak gitu. Oke, masih belum bisa mengendalikan diri gitu ya, asyik dengan handphonenya. Oke, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Terima kasih Pak Gun, Kak Sekar, Kak Elka, dan Bunda Meta atas sharingnya hari ini. Semoga di talk show kali ini bisa memberikan insight dan inspirasi kita semuanya bagaimana kita menghadapi dan menyiapkan teman-teman ini, teman-teman muda terutama yang ada di rumah, menghadapi fase pemuda atau fase syababnya. Terima kasih Ayah Bunda dan seluruh narasumber yang hadir di sini atas insight dan banyak sekali insight untuk kita semuanya.